Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendahulu yang telah memperjuangkan masjid ini, Masjid Al-Murtadha, kita doakan almarhumin almarhumat semuanya di alam barzahnya dengan amal jariyah, baik berupa harta, pemikiran maupun yang lain. Allah akan memberikan, menempatkan beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tempat yang diridhoi olehnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang insya Allah kita doakan senantiasa menjadi orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sebagai bekal minad dunya ilal akhirah. Dengan kita istiqomah berjamaah, apalagi sholat subuh, yang tidak semua orang ringan langkahnya menuju masjid, menuju rumah Allah ini, dan juga istiqomah dengan ibadah-ibadah yang lain, insya Allah menjadi orang-orang yang besok ketika kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang min husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena syaratnya orang meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah, Bapak Ibu, termasuk yang paling utama adalah istiqomah, Bapak Ibu. Ya, orang itu kan apa kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan ibadah, biasa rajin sholat jamaah, biasa rajin amal-amal ibadah yang lain, insya Allah Allah akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, baik akhirannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini mari kita bersama-sama akan taklimul muta'alim. Kita akan belajar hukum-hukum Allah,
Karena bulan kemarin saya mengangkat tema tentang kurban, maka ibadah yang ada hubungannya dengan kurban ini adalah tentang ahkamul akikoh, hukum-hukum daripada akikah. Jadi di dalam kitab-kitab fikih biasanya kalau di situ membahas hukum kurban, maka yang mendampingi hukum kurban itu adalah hukum-hukum akikoh, Bapak Ibu. Walaupun ini ibadah sunnah, tetapi akan sangat mendukung kepada ibadah yang wajib dan sebagainya, dan ada hubungannya daripada pendidikan akhlak kepada anak-anak kita melalui amal ibadah, sedekah, bersyukur, memberikan contoh yang baik untuk generasi anak-anak kita semuanya. Namun sebelumnya mari kita hadiah Fatihah untuk sumber utama kajian ilmu yang saya kutip adalah kitab Fathul Qorib, dan juga didukung dengan kitab At-Tadhib fi Adillati Ghoyati Takrib, syarahnya kitab Takrib namanya kitab At-Tadhib, dan juga kitab-kitab lain yang berhubungan dan akikoh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab al-imam Abil Qadi Husain Abi Suja'i nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tradisi ulama-ulama kita, para ulama salafus sholihin, Bapak Ibu, kalau kita akan mengkaji suatu ilmu, ilmu itu sumbernya dari kitab apa, kita baca Fatihah kepada penulisnya, pengarangnya. Ini artinya kita tidak melupakan jasa-jasa para ulama terdahulu. Nggak kayak orang sekarang mengkaji ilmu umpamanya banyak yang lupa siapa yang nulis, siapa yang mengarang, siapa sumbernya dari mana, itu langsung dibahas. Artinya penulisnya tidak didoakan. Dan sementara penulis-penulis kitab itu, para ulama itu bukan sembarang menulis, bukan sekedar menulis untuk tujuan lidunya, tetapi menulis tujuannya semata-mata memberikan penerangan, memberikan penjelasan dan kemudahan kepada umat, agar umat Islam ini mudah di dalam mengamalkan daripada isi Al-Quran, Al-Hadis, dan juga para dalil-dalil ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kajian pada hari ini. Adalah temanya ahkamul akikoti wa tasmiyati lil maulud. Jadi kalau gampang judulnya itu hukum akikoh dan cara memberi nama terhadap anak menurut agama Islam. Ya, akikoh orang kita kadang nyebutnya kekah gitu Bapak Ibu ya, atau akikah itu bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya itu al-akikoh dari kata-kata akko ya uku, akikotan. Akko itu maknanya memotong, atau bahasa lainnya itu menyobek Bapak Ibu. Jadi akikoh maknanya hewan yang dipotong, begitu Bapak Ibu ya. Dan atasmiyah itu adalah memberi nama. Makanya ada bahasa walimatut tasmiyah. Walimah itu artinya pertemuan, kumpulan, selamatan. Tasmiyah itu maknanya memberi nama. Dari kata-kata sama yusammi tasmiyan, tasmiyatan. Ya, dari kata-kata ismun. Ismun itu nama.
Kemudian kalau dikembalikan kepada bentuk fi'il madhi atau bentuk kata kerjanya menjadi sama yusami tasmiyan tasmiyatan. Itu kalau belajar ilmu sorof kata anak-anak santri Bapak Ibu. Lah lil maulud untuk anak-anak yang dilahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Nah, berangkatnya adalah kita dari pembahasan hukum akikoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahkamul akikoh, hukum-hukum akikoh. Apa pengertian daripada akikoh ibu bapak? Ta'riful akikoti, pengertian definisi daripada akikoh. Luhutan secara etimologi atau secara bahasa. Apa sih akikoh secara bahasa ibu bapak? Wahia ismun lisya'ri. Yang namanya akikoh ini kalau menurut bahasa itu adalah sebuah nama bagi rambut. Jadi rambut alladzi yakunu ala ra'sil mauludi hina wiladatihi, rambut yang ada di atas kepalanya anak yang baru dilahirkan, ya, itu namanya akikoh Bapak Ibu. Jadi kalau secara bahasa akikoh itu artinya rambut, ya gitu, rambut yang tumbuh pada saat itu bayi, itu anak ada di dalam kandungan ibunya. Itu secara bahasa artinya. Kalau buat nginget-nginget apa itu akikoh, akikoh itu ya rambut, maksudnya rambut yang dibawa oleh bayi yang bakalan dipotong, itu Bapak Ibu ya. Namun kemudian kenapa disebut dengan akikoh? Summiya bidzalika. Kenapa disebut dengan akikoh? Li'annahu yukhlaqu wa yuqta'u. Karena rambut yang dibawa oleh seorang anak itu akan dipotong. Ya, maka rambut tersebut secara bahasa disebutnya adalah akikoh. Namun kemudian dalam pembahasan fikih atau hukum Islam ini, yang dimaksud akikoh itu apa sebenarnya dalam tatanan hukum? Kalau secara bahasa akikoh itu rambut, rambut bawaan anak yang baru lahir. Nah, kalau pengertian secara syarak atau terminologinya hukum fikih, pandangan ulama-ulama hukum Islam yang sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis Bapak Ibu, wasar'an wa ya ad-dabihatu alal mauludi yauma sabi'ihi ay yauma sabi'i wiladatihi. Yang dimaksud dengan akikoh ibu bapak menurut syariat, menurut ulama ahli fikih yang sumbernya digali dari Al-Quran dan Al-Hadis adalah adzabihah. Dzabihah itu maknanya hewan yang dipotong, binatang yang disembelih ibu bapak. Anil mauludi, yang tujuannya untuk si bayi yang baru dilahirkan. Nyembelih atau memotong hewan karena ada tujuan, karena ada kelahiran ibu bapak, ya, artinya itu akikoh. Kapan dilaksanakannya? Yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh kelahiran anak tersebut. Itu namanya akikoh. Jadi kalau pengertian akikoh, gampangnya orang ngomong akikoh adalah hewan yang disembelih karena tujuan mensyukuri dari kelahiran seorang anak pada hari ketujuh atas kelahiran anak tersebut Bapak Ibu. Ya, itu pengertian menurut hukum syariat, menurut ulama, dari berbagai ulama kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, wa hukmuha alal mauludi mustahabbatun. Bagaimana hukum melaksanakan akikoh ya untuk anak yang dilahirkan? Tentunya orang yang mengeluarkan hewan yang akan dipotong itu orang tuanya Bapak Ibu, atau orang yang menanggung anak tersebut, hukumnya adalah sunnah Bapak Ibu. Sunnah tetapi
mengandung banyak faedah. Itu ya. Nah, sekarang pengertiannya sudah jelas Ibu Bapak. Mari kita membahas tentang dasar-dasar hadisnya Bapak Ibu. Ya, setelah ada pengertian, kita lihat ya, ulama membuat sebuah takrif, membuat sebuah pengertian tentang akikah seperti itu, dasarnya dari mana? Wal aslu fi masyru'iyatiha wastihbabiha. Dasar daripada disyariatkannya akikah Ibu Bapak, dan disunahkannya juga ma rawahu Tirmidzi wa huwairuhu min hadisi Samurata radhiyallahu anhu, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di dalam hadis At-Tirmidzi atau di dalam kitab tersebut Sunan At-Tirmidzi, di sana ada pada halaman 1522 rujukannya. Dan hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tetapi juga selain Imam Tirmidzi. Hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi termasuk juga adalah hadis sahih. Qala beliau Imam Samurah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda Ibu Bapak, al-hulamu murtahanun bi aqiqatihi. Hulam itu maknanya al-walad az-zakar, anak yang baru dilahirkan yang jenisnya laki-laki. Itu tergadekan dengan akikohnya Bapak Ibu. Yudbau anhu yaumas sabi'i, digadekan dengan atas sembelihannya pada hari yang ketujuh. Wa yusamma wa yukhlaqu ra'suhu, kemudian anak tersebut nanti dikasih nama dan kemudian rambutnya dicukur atau rambutnya dipotong. Di sini hadis Nabi mengatakan al-hulamu murtahanun bi aqiqatihi yudbau anhu yaumas sabi'i. Anak yang baru dilahirkan itu bagaikan benda yang manakala kita belum melaksanakan akikah Bapak Ibu, melakukan tebusan akikah berupa hewan kambing atau mungkin sapi, kerbau, bahkan unta seperti hewan kurban Bapak Ibu, itu seolah-olah kata Kanjeng Nabi, anak kita itu masih tergadekan, berarti masih ada sangkut paut kepada pemiliknya, kepada orang yang memberikan amanah kepada kita. Makanya perlu ditebus Bapak Ibu. Ini hadis menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya akikah. Kita sudah dikasih anugerah, rizki, nikmat yang paling besar berupa anak. Karena setiap orang berumah tangga pasti rata-rata mayoritas kepengin punya anak, pengen punya turunan Bapak Ibu. Dan ada juga orang yang sudah berumah tangga bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan nggak dikasih anak Bapak Ibu. Maka anak itu berarti rizki, anak adalah anugerah. Disitulah perlu disyukuri, ditebus dengan syukuran. Harta kita keluarkan ya untuk menebus nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa anak Bapak Ibu. Cuman nggak wajib. Kalau wajib ya nggak semua orang mampu Bapak Ibu, karena Kanjeng Nabi mengatakan pakainya kambing, sementara ada orang melahirkan anak boro-boro kambing, ayam aja kagak punya. Betul apa betul Bapak Ibu? Kalau Kanjeng Nabi mewajibkan, wah berat Bapak Ibu, makanya sunnah Bapak Ibu ya. Ini hadis pertama Bapak Ibu. Yang kedua, wa ma rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Beliau mengatakan, man ahabba minkum ayyun saka an waladin falyaf'al anil hulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Barang siapa di antara kalian yang mencintai anaknya dan membuktikan dengan ibadah karena mendapatkan anak tersebut, maka kata Kanjeng Nabi hendaknya orang tersebut
melakukan akikoh. Kalau laki-laki hulam syatani 2 kambing, yang mukafiatani yang cukup umur, kambing minimal umur 2 tahun. Terus selanjutnya wa anil jariyati syatun, kalau anaknya perempuan 1 kambing. Ini hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan demikian, ya, hadisnya jelas. Jadi ketentuan tentang kenapa sunnahnya itu kambing 2 bagi anak laki-laki dan kambing 1 itu dari anak perempuan, hadis Kanjeng Nabi mengatakan demikian, ibu bapak. Nah, wa marwahul hakim, ini dari 3 hadis ini punya standar, punya pandangan atau punya pemahaman filosofi yang beda-beda. Kalau hadis yang pertama semata-mata landasan bahwa yang namanya akikoh itu penting. Hadis yang kedua menunjukkan bahwa teknis melaksanakan akikoh, berapa hewan, berapa kambing yang diakikohkan. Kalau laki-laki syatani 2 kambing, kalau jariyah perempuan 1 kambing, Bapak Ibu, ya. Nah, hadis ketiga ini hadis yang kalaupun toh nggak punya 2 padahal anaknya laki-laki, Kanjeng Nabi pernah mengatakan demikian, Bapak Ibu. Wa marwahul hakim an Ali bin Abi Thalib, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim sumbernya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Husain bisyatin, Kanjeng Nabi pernah mengakikohkan untuk cucunya yang namanya Husain itu 1 kambing, Bapak Ibu, padahal Husain laki-laki, ya. Karena yang namanya akikoh itu sunnah, jangan dipersulit, maka Kanjeng Nabi pun memberikan contoh seperti itu. Lantas Nabi mengatakan, waqala ya Fatimatu ahliki roksahu, potonglah rambutnya dia Sayyid Husain, wastasoddaqi bizinatihi sya'rohu, dan sedekahkanlah dari rambut yang dipotong itu dengan timbangannya, diganti dengan zahab au fiddah, diganti dengan emas atau perak. Jadi sunnahnya itu, Bapak Ibu, kalau mau mengakikohkan anaknya, selain kita mengakikohkan menyembelih kambing 2 untuk laki-laki 1 untuk perempuan, anak kita nanti dicukur yang baru lahir, Ibu Bapak, maka kemudian rambutnya ditimbang. Kalau ditimbang ada berapa gram, ini berarti sunnahnya disedekahi dengan emas yang bobotnya sama dengan rambut dari bayi atau anak yang telah dilahirkan, Ibu Bapak. Itu hadisnya. Fawazanahu fakana wasnuhu dirhaman. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad beserta Dewi Fatimah putrinya menimbang rambut tersebut, kemudian menyedekahkan, ya, berupa emas, berupa dirham. Dirham itu kalau di kita uang, jadi boleh pakai emas, boleh pakai perak, boleh pakai uang, Bapak Ibu, ya. Jadi umpamanya pakai uang, ya uang itu diukur dengan bobot emas sesuai dengan timbangan bobot daripada rambut anak kita yang telah dilahirkan. Hadirin Ibu Bapak, itu dalil-dalil hadisnya. Biar kuat Bapak Ibu, ya. Kita ngaji fikih tapi landasannya adalah hadisnya Kanjeng Nabi. Kalau fikih kan produk hukum ulama, tapi fikih itu, ya, dikelola, disusun berdasarkan kaidah-kaidah fikih, usul fikih, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Hadisnya itu tadi jelas. Qur'annya adalah bersyukur, la ing syakartum la zidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kita barusan dapat anak, Ibu Bapak. Anak adalah rezeki. Makanya kan saking lupanya, saking senengnya punya anak, sudah berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, begitu lahir anaknya digendong-gendong, Bapak Ibu. Lupa itu anak siapa, ya kan? Digendong, nang ning nong, nang ning nong. Lu anak siapa? Ya anak lu, gitu kan. Anak siapa? Anak siapa? Kalau bayinya bisa ngomong, ya anak lu, kan gitu, Bapak Ibu, ya.
saking senengnya Bapak Ibu, maka lupa ya. Nah makanya rezeki yang berupa anak ditebus pakai harta kita sebagai tanda syukur. Ibaratnya kita punya barang gadean, biar nggak punya sangkut paut, kita tebus Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, nanti ada keterangan ya, nanti di bab mana ini, bahwa orang yang atau apa sih hikmah daripada mengakikahkan anak sih Bapak Ibu. Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad itu salah satu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nanti di dalam kitab ini ada kata-katanya bahwa hikmah manfaat kita mengakikahkan anak kita Bapak Ibu, anak yang diakikahkan kita ini, satu, cara didiknya mudah, dua, perkembangan badannya, fisiknya, otaknya bagus ya, dan yang ketiga, anak yang diakikahkan besok di alam akhirat akan bisa memberikan syafaat Bapak Ibu kepada orang tuanya. Makanya akikah penting walaupun sunnah Bapak Ibu ya. Baik, itu hikmahnya Bapak Ibu, walaupun sunnah penting. Kalau dari rezeki bikin akikah, kalau nggak mampu, nggak kuat, nggak dosa, nggak wajib Bapak Ibu ya. Nah kita lihat rinciannya lagi sampai di mana. Wa yusabu yaumal wiladati minas sab'i walau matal mauludu qabla sab'i. Tadi disunahkan Ibu Bapak dalam hadis bahwa kesunahan melaksanakan akikah itu pada hari yang ketujuh, dihitung dari kelahirannya. Umpama lahirnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, bikin acara akikah Bapak Ibu ya, hari yang ketujuh. Walau matal mauludu qabla sab'i, walaupun maaf anak yang dilahirkan itu meninggal dunia Bapak Ibu. Kok kenapa ulama menulis walaupun meninggal dunia? Iya, walaupun bayi yang dilahirkan oleh seseorang itu belum 7 hari kemudian meninggal Ibu Bapak, masih sunnah diakikahi. Karena kita melihat tadi hikmahnya, itu anak yang baru dilahirkan kemudian meninggal dunia besok akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, nanti keterangan berikutnya ada. Jadi mulai hari pertama lahir, kemudian hari yang ketujuh atas kelahirannya. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu. Tapi maaf Ibu Bapak, memang disunahkan melaksanakan akikah itu dimulai dari hari yang ketujuh, tapi ada tapinya. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu. Kesunahan itu tidak akan hilang karena seseorang itu menunda setelah hari yang ketujuh atas kelahirannya. Umpama Ibu Bapak punya anak nih baru lahir ya, hari yang ketujuh nggak punya duit, ada duit tapi nggak cukup untuk beli kambing. Nanti aja hari yang ke-14. Atau mungkin punya rezeki hari yang ke-21, lipatan 7-nya umpama. Kalaupun toh kemudian nggak punya, sudah umur 1 tahun pun nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Sampai kapan kesunahan akikah ini berakhir bagi orang tua yang melahirkan anaknya? Kita lihat, fa in ta'akhkharat lil buluhi saqata hukmuha fi haqqil aqi anil mauludi. Andekan pelaksanaan akikah ditunda-tunda, diundur-undur sampai ini anak masuk usia balik buluh, fa in ta'akhkharat lil buluhi hukmuha saqata hukmuha. Kalau itu orang menunda-nunda ya sampai kemudian sampai usia balik, maka hukum sunnah itu hilang. Berarti kalau sudah balik, maka Bapak Ibu udah nggak disunahkan lagi. Balik itu berapa? Kalau laki-laki ya kan kita ngitung balik itu ada 2 cara. Kalau anaknya umur 10 tahun nih Bapak laki-laki, maaf sudah mimpi basah, berarti sudah balik Pak. Maka Bapak Ibu sudah nggak ada kesunahan mengakikahkan anaknya. Umur 10 nggak pernah mimpi basah keluar mani,
sampai umur 14 enggak, sampai 15 enggak, tapi keluarnya 16. Maka di umur 15 itu batas maksimal usia balik. Kalau sudah umur 15 tahun sempurna, bapak ibu sudah nggak mampu, maaf umpamanya nggak bisa mengakikahkan anaknya, maka hilanglah hukum kesunahan mengakikahkan, gitu bapak ibu. Nah kalau perempuan kan haid, umur 9 tahun 10 tahun udah haid, balik. 10 tahun 11 tahun nggak haid, ditunggu sampai umur 15 tahun bapak ibu. Nah karena nggak mampu, nggak punya duit umpamanya, dosa Pak Ustadz? Nggak dosa, hukumnya sunnah. Hanya saja ya kita kehilangan kesunahan, ya kemudian hikmah syafaat kata para ulama tadi. Tapi maaf bapak ibu, ini ada bahasa tadi nggak bisa mensyafaat itu begini, ulama nambahin keterangan itu bagi orang yang punya harta, mampu pada saat anak lahir, tapi padahal dia mampu nggak mengakikoi bapak ibu, maka dia nggak bisa disyafaati sama anak itu menurut satu pendapat. Karena kan syafaatnya anak kan bukan hanya lewat akikokan saja kan bapak ibu ya, kita didik dengan soleh, punya ilmu ibadah bagus, besok orang tua meninggal, anak soleh bisa memberikan syafaat ya, namanya kan ijtihad ulama begitu ya. Nah jadi untuk meraih syafaat banyak, ada kalanya melakukan akikah untuk anak ya kan, ada kalanya mendidik ilmu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Baik ibu bapak, kita bicara hukum dulu ya. Jadi bagi orang tua yang anaknya memang sudah masuk usia balik, dia nggak sempat mengakikahkan anaknya, maka hukum sunnah mengakikahkan bagi dia hilang. Tapi ibu bapak, amma huwa famukhayyarun fil aqi an nafsihi watarki. Bagaimana anaknya kalau kemudian dewasa tapi dia punya rezeki mampu? Boleh bapak ibu, seorang anak mengakikahkan dirinya sendiri gitu. Amma huwa, adapun dia anak maulud, famukhayyarun, maka dia dikasih pilihan, boleh-boleh saja fil aqi, di dalam akikah, an nafsi, untuk dirinya, watarki atau tidak. Kalau ini anak sudah dewasa, kadung dulu orang tuanya nggak sempat mengakikoi, maka boleh ibu bapak kita ini mengakikahkan diri sendiri walaupun umurnya 70 tahun gitu ya. Makanya Pak Haji sudah umur 70 tahun. Orang tua dulu ketika melahirkan kita zaman pilot, gak punya duit gitu ya, kita dari rezeki bikin akikah, tapi kayaknya rambutnya gak usah dipotong ya bapak ibu ya. Ya kalau dipotong kan ya gimana gitu kan. Nah jadi nggak usah dipotong rambutnya, cukup diakikoi untuk diri sendiri. Umpama sampai dia pun nggak mampu, ya nggak apa-apa, namanya kan sunnah. Tapi walaupun sunnah, banyak manfaatnya, banyak hikmahnya untuk menyempurnakan ibadah kita. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut lagi. Wa yudbahu anil hulami syatani. Ini menjelaskan hadis yang di atas tadi, bahwa untuk anak laki-laki sunnah minimal sempurnanya itu 2 kambing. Wa yudbahu anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1 kambing. Nah kan manusia di dunia kan macam-macam bapak ibu, ada laki-laki ada perempuan, tapi kadang-kadang ada yang ikhtimal, ada yang ini laki apa perempuan, kayak waria gitu kan, tampilannya perempuan tapi ternyata punya seloto begitu ya, punya alat gitu. Nah dalam kitab juga diterangin bapak ibu bagaimana waria, bagaimana bencong gitu kan. Nah qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan amal khumsa, adapun bencong atau waria, fayuh tamalu ilhaquhu bil hulam au bil jariyah falo banat umiro bit tadaruk. Kalau ada anak lahir umpamanya waria ya, waria ini maksudnya gini bapak ibu, contoh kasusnya gini umpamanya ada anak bayi lahir, alat kelamin lakinya nggak ada gitu, terus
Kan kesempatan mengakikokan kan bukan hanya hari ke-7 ya Bapak Ibu, sampai dia balik, berarti kan sampai berpuluhan tahun. Ternyata ya umpama nih ada orang punya anak lahir, dia yakin bahwa dia itu adalah perempuan, maka kemudian dia karena mampu mengakikokan anaknya, karena perempuan berarti kan 1 kambing Ibu Bapak. Begitu umur 9 tahun ternyata anak kecil ini haid gitu, oh ini berarti perempuan Bapak Ibu. Ya ini contohnya begitu. Karena untuk menentukan apakah waria atau bencong ini laki-laki atau perempuan, di situ pembedanya. Kalau nggak haid sama sekali, hakikatnya laki-laki. Orang yang tampilannya kayak perempuan tapi dia itu nggak pernah haid, dia hukumnya laki-laki. Ketika tempelan sama wanita ya batal Bapak Ibu ketika sudah wudhu. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tampilannya itu laki-laki gitu kan, tapi ternyata perempuan, maka tempelan sama laki-laki karena hakikatnya dia perempuan batal Bapak Ibu. Kan ada ya Dorce kalau nggak salah kan ya. Nah Dorce itu sebenarnya laki apa perempuan Bapak Ibu ya? Ya kembali ke asalnya itu Bapak Ibu. Ya karena untuk membedakan antara mana laki mana perempuan itu hanya haid Bapak Ibu. Kalau haid jelas berarti dia punya indung telur, punya potensi untuk beranak, berarti dia perempuan. Tapi kalau nggak haid sama sekali ya kencing tetap kencing gitu kan, oh berarti dia laki-laki Bapak Ibu apapun tampilannya. Baik, lah kalau umpama ternyata dulu ketika akikoh yakinnya perempuan, maka 1 kambing ternyata dia laki-laki, maka kata ulama umiro bitadaruk, ya udah tambah 1 kambing lagi, nyembelih 1 lagi Bapak Ibu, karena udah jelas gitu ya. Wa ta'addadu al aqiqatu bi ta'addudil auladi, kata ulama berjumlahnya hewan yang disembelih sebagai akikoh itu mengikuti jumlah anak Bapak Ibu. Artinya bukan mendapat korting dari Allah gitu ya. Umpama nih kita punya anak kembar Bapak Ibu, laki-laki semua ya, maka akikohnya berapa ini Ustadz ya? Apakah ini karena lahirnya bareng cuman selisih sebentar dapat kortingan dari Allah cuma 2 kambing? Ya enggak, yang ngitung anaknya 2 ya 2 kali 2 4. Beda dengan orang nyekolen anak, Pak Guru ini kan anak saya kembar nih ya, kita kurang mampu ekonomi, minta dong korting gitu kan, umpama Ibu Bapak ya. Tapi kalau yang namanya ta'addud jumlah untuk hewan yang diakikohkan, kata ulama wa ta'addada ya ta'addadu wa ta'addadul aqiqatu bi ta'addudil auladi. Jadi jumlah akikoh itu ngikuti jumlah anak. Semakin anaknya banyak, akikohnya juga semakin banyak. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nanti biasa kalau ada yang kurang paham atau ada hal lain kita ada diskusi lah ya. Masih jam 6 kurang 2 menit. Masih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Sekarang teknis pembagiannya Bapak Ibu. Wa yut'imul aku minal aqiqati al fuqara awal masakina. Orang yang mengakikohkan itu Bu, maka memberi makan atau dagingnya itu yang diakikohkan untuk siapa? Al fuqara wal masakin Bapak Ibu, untuk orang-orang yang diutamakan adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Pak Ustadz, Pak Kiai, bagaimana kalau orang kaya dapat? Gak apa-apa, tapi yang diutamakan yang miskin, yang fakir, yang jarang makan daging kambing kan gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh untuk orang kaya boleh, sama kayak kurban Bapak Ibu. Yang diutamakan yang dikasih daging adalah orang miskin, orang fakir. Karena Islam itu memperhatikan biar hidup seimbang Bapak Ibu. Itulah Islam, agama kita yang sempurna Bapak Ibu. Urusan sosial sangat dikedepankan. Jangan cuman rajin ibadah, rajin sholat, duit banyak kagak mau sedekah Bapak Ibu. Ibu ya itu gak suka Gusti Allah begitu. Kita punya harta sedekah, akikoh, zakat. Toh harta itu
meninggal juga ditinggal. Kalau yang harta yang akan nemenin kita di alam kubur, di alam barzah, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita manfaatkan untuk kebaikan, ya, menurut agama. Lanjut ibu bapak, fayad bahuha bi khulwin wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakini. Setelah hewan akikoh itu kemudian disembelih, kemudian dimasak bapak ibu, sunnahnya ibu bapak itu bagi-baginya itu sunnahnya itu matengan. Kalau kurban kan mentahan ibu bapak, kalau akikoh sunnahnya adalah dimasak dulu dengan masakan apa? Bihulwin, bumbu-bumbu yang ada rasa-rasa manis ibu bapak, supaya bayinya manis. Orang kan kalau dilihat manis itu kan lembut, bagus, ya, itu hikmahnya di situ bapak ibu. Lah kalau masaknya pedes, nanti gimana kalau anaknya marahan gitu ya. Itu jadi yang manis biar anaknya manis gitu bapak ibu. Wa yudiminha, habis itu dihadiahkan bapak ibu, ya, dihadiahkan, dibagi-bagikan. Nih maaf, kita bicara hukum awal dulu. Sunnahnya itu sebenarnya dibagikan bapak ibu untuk orang fakir, orang miskin. Makanya ulama mengatakan demikian, wala yattakhidua dakwatan. Ini pendapat awal. Kalau bisa, kalau kita bikin acara akikoh, itu kitanya yang akikoh ibu bapak, itu datengin orang fakir miskin, nggak usah pakai undangan, kata kitab Fathul Qorib. Tapi di dalam kitab lain ada yang membolehkan, ya. Jadi yang bagus kita yang bagi. Tapi kalau umpama nggak mungkin membagi, karena kita juga pengen ada acara yang lain, mungkin biar kita ada silaturahmi, kita akan ketemu, kumpul, kirim doa untuk orang-orang yang meninggal, kan begitu bapak ibu. Maka kita undang tetangga kanan kiri, kerabat dan sebagainya, kita undang. Jadi nggak apa-apa. Jadi dibagi lebih bagus, diundang ya ndak apa-apa. Malah ada tambahan-tambahan ibadah yang lain, bisa kirim hadiah Fatihah, tahlil, zikir untuk keluarga-keluarga yang meninggal. Bahkan masyarakat yang hadir pun bisa silaturahim, pahala, bisa nambah pahala untuk orang yang meninggal. Itu bapak. Nah, jadi kata-kata wala yattakhidhu dakwatan, ya, kalau bisa nggak usah mereka diundang, tapi ternyata ada pendapat di kitab lain itu boleh bapak ibu. Jadi dibagikan juga bagus, ngundang juga nggak apa-apa. Wala yuksaru azmuha, tulang-tulang dari hewan yang disembelih untuk akikoh ibu bapak, itu sebaiknya jangan dipotong-potong, tapi ambil persendian-persendiannya, ya kan, persendian-persendian saja yang diputus. Jangan tulang itu direncek-rencek gitu bapak ibu, dipotong-potong jangan. Karena itu ulama melakukan sebuah riset penelitian, hikmahnya supaya tulang-tulang bayi anak yang dilahirkan juga tetap bagus bapak ibu, ya. Ulama mengajarkan seperti itu. Makanya tulangnya jangan dipotong-potong, persendiannya saja. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu bapak, wa'lam anna sinnal aqiqati wa salamataha, ketahuilah bahwa umur hewan yang dijadikan akikohnya, kemudian keutuhan keselamatan dari hewan tersebut, min aibin, dari suatu cacat, yang kusuha kemudian bisa mengurangi daging atau hewan akikoh, wal akla minha, dan mengurangi untuk memakan daging tersebut, watasoduko bibatiha, sehingga hewan tersebut ketika disedekahkan sebagian berkurang, wamtina abaiha, kemudian dalam soal dilarang dijualnya hewan akikoh atau daging akikoh, wata'ayyunaha bin nadri, dan menjadi wajib ain atau fardu ain, sehingga akikoh menjadi wajib ketika dinadarkan, hukmuhu alama sabaqo fil udhiyah, hukumnya itu sama seperti dalam hal korban. Kesimpulannya gini ibu bapak, syarat hewan yang dijadikan akikoh bapak ibu, supaya hewannya itu afdol untuk akikoh, sama seperti hewan kurban. Dianjurkan apa?
Kesimpulannya wal hasilu lidzabiha al muaqqatu as-sihah was-saminah wala aibalaha. Intinya seperti dalam syaratnya kurban, hewan kurban yang dijadikan syarat, satu hewannya itu apa ibu bapak? Yang pertama adalah selamat dari al-aura aidohiru au iwaruha. Jadi matanya itu enggak kenceng satu, enggak buta satu bapak ibu. Wasani al-arja al-bayin arjuha. Yang kedua hewannya itu enggak pincang satu. Wasalisu al-maridotu al-bayinu maroduha. Yang ketiga hewannya itu sehat, enggak sakit yang parah ibu bapak. Warobiu al-ajfa'u wa yallati dhahaba mukhuha ay dhahaba dima'uha minal ghazal. Yang keempat itu syaratnya hewan yang dijadikan akikoh sebagaimana dalam kurban itu otaknya hewan itu masih utuh ya, nggak hilang, sehingga hewan itu nggak kurus. Karena hewan kalau otaknya itu hilang lama-lama kurus sakit dan sebagainya. Makanya itu tidak boleh untuk dijadikan hewan akikoh. Jadi kesimpulannya bahwa hewan-hewan yang memenuhi syarat untuk akikoh sama seperti persyaratan di dalam hewan kurban. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa niat akikoh bagaimana? Siapa tahu bapak ibu mau nyembelih sendiri. Umumnya kan ngundang tukang yang motong. Lah kalau bapak mau motong sendiri ini ada niatnya, saya contohin. Hewannya dipegang kan, ibu bapak doa. Doa ini berbarengan sama niat. Ketika mau nyembelih, yang namanya niat kan muktaronan bifi'lihi. Niat ibadah itu dibarengkan dengan ibadahnya bapak ibu. Makanya ketika mau nyembelih itu diniati untuk akikoh. Ini doanya bapak ibu. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadhihi akikotu. Yang akikoh namanya siapa? Umpamanya anaknya ibu namanya Ani, bapaknya namanya Ahmad, Ani binti Ahmad. Maka tinggal diterusin ya. Allahumma hada minka wa ilaika. Allahumma hadihi akikotu Ani binti Ahmad. Bes langsung dipotong gitu bapak ibu. Ini doa mau nyembelih hewan atau binatang yang akan dijadikan akikoh. Kalau ibu bapak mau nyembelih sendiri ya kan. Lah kalau yang mau nyembelih orang lain ya tinggal pasti udah bisa niatnya lah. Kan dia tanya yang akan diakikohi namanya siapa, kan gitu bapak ibu. Nah kemudian sunnah lagi setelah sudah berdoa berniat pada waktu menyembelih hewan tersebut, ada doanya lagi bapak ibu. Ketika sudah disembelih doanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi inna hadhihi aqiqatu Ani binti Ahmad damuha bidammihi wa lahmuha bilahmihi wa azmuha biazmihi wa jilduha bijildihi wa sya'ruha bi sya'rihi. Allahumma ij'alha fidaan li Ani binti Ahmad minan nar. Gitu bapak ibu. Kesimpulannya minta sama Allah dengan keberkahan sholawat Nabi, ini binatang yang dijadikan akikoh akan menyelamatkan dari api neraka anak yang kita akikohi ya. Pada dasarnya untuk taqarrub ilallah, menjauhkan dari neraka, dan keberkahan di dunianya pasti ada ibu bapak. Itu contoh doa termasuk niat sebelum dan setelah menyembelih hewan kurban bapak ibu ya. Nah ini kalau yang mau nyembelih sendiri, tukang potong juga harus tahu doanya. Selanjutnya ibu bapak, kita tambah dikit karena hubungannya sama anak ya bapak ibu. Wa yusannu ayu adana fi udunil mauludi al yumna wa yukima fi udunil yusra. Ya, disunahkan ketika anak kita lahir bapak ibu, kuping kanan diadani, kuping kiri dikomat. Itu sunnah bapak ibu, karena katanya begitu anak lahir setan itu gemes banget sama anak kecil. Anak kecil itu hatinya masih murni, belum punya dosa, maka setan berebut ingin mengganggu, makanya dia nangis. Kalau nangis tandanya dia lagi diganggu sama setan. Doain, kasih adzan ya supaya setannya hilang,
Yang kedua, mengenalkan nama Allah kepada anak kita yang masih suci, bagaikan kaset yang belum kena rekaman apa saja. Sebelum dia kenal dengan artis-artis terkenal gitu ya, sebelum kenal dengan sepak bola, kita kenalin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jadi besok didiknya gampang Bapak Ibu, akhlaknya, tauhidnya, agamanya, karena sejak awal sudah diadzani Bapak Ibu. Kuping kanan diadzani, kuping kiri dikomati. Yang bagus yang ngadanin bapaknya, jangan bidannya gitu ya, bapaknya. Tungguin Bapak Ibu ya. Lanjut Ibu Bapak, setelah itu nih biasanya yang bersama dengan acara akikah. Wa ayyuhnaka al mauludu bitamrin fayut ma'u wa yudlaku bihi hanakuhu dakhila famihi ya liyang zila fihi syai'un ila jaufihi. Sunnah Ibu Bapak, anak kita biasanya yang tradisi kita ini dibarengkan dengan acara-acara akikah itu dihanak itu orang tuanya mengunyah kurma, terus kurma yang sudah lembut itu ditempelin di langit-langit gusi ya, langit-langit atas mulutnya anak bayi itu, supaya apa? Besok baca Qur'annya fasih, supaya berkah. Karena kurma kan dari Mekah Ibu Bapak ya, itu sunnah, namanya hanak. Tapi kalau nggak ada kurma bagaimana Ibu Bapak? Fa'ilam yujad tamrun, kalau nggak ada kurma kering, kurma basah nggak apa-apa, farutobun. Wa illa fasyen khulwun, kalau nggak ada kurma baik yang kering maupun yang basah, boleh pakai makanan apapun yang manis. Biasanya orang kita pakai madu, betul apa betul? Itu sunnah Ibu Bapak ya, pendidikan anak supaya anak kita menjadi orang yang soleh. Terakhir, wa ayyusammal mauludu yauma sabi wiladatihi wa tajuzu tasmiyatuhu qabla sab'i wa ba'dahu. Disunahkan juga Ibu Bapak, dan anjuran penting, setiap anak ketika lahir usia 7 hari kita kasih nama, dan boleh kita memberi nama sebelum anak itu umur 7 hari. Maaf, walaupun anak itu meninggal Bapak Ibu, walaupun meninggal kita kasih nama ya Bapak Ibu. Kenapa? Allah itu besok di alam akhirat, di alam mahsyar, ketika hari kiamat akan ngundang semua manusia itu dengan nama-namanya. Mana hadis Nabi yang mengatakan itu? Nabi mengatakan begini, innakum tut'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kalian semua besok di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapaknya. Umpamanya Ahmad bin Mahmud, itu bapaknya dikasih Bapak Ibu. Makanya kasih namalah yang bagus, jangan sembarang nama Bapak Ibu ya. Jangan kita ngikut orang barat katanya apalah sebuah nama, sebab nama itu besok sampai alam akhirat Bapak Ibu. Nama kita umpama di dunia ini namanya Mahmud, ya besok di akhirat namanya Mahmud Bapak Ibu ya, nggak berubah Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak yang meninggal kita namain Soleh mamanya, atau yang lain lah, terserah. Tetap walaupun meninggal sebelum usia 7 hari kasih nama, itu sunnah dan itu anjuran, itu perintah Allah. Lanjut Ibu Bapak, hakul maulud alal walid ayusina ismal walad. Orang tua akan dituntut anaknya, artinya orang tua punya kewajiban terhadap anak memberikan nama yang bagus. Kata Nabi, hakul walad ala walid ayusina ismahu, ya haknya anak terhadap orang tuanya memberi nama yang bagus. Nama yang bagus kayak apa sih Pak Ustadz? Kita lanjut hadisnya Kanjeng Nabi supaya ada dasarnya. Apa yang kayak artis-artis terkenal atau nama-namanya siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang pertama gini Bapak Ibu, tanggung jadi lagi Bapak Ibu ya. Ahabul asma, ini yang paling bagus nih Bapak Ibu, pandangan Islam loh ya. Nama yang paling bagus kata Kanjeng Nabi, kata Allah, ahabul asma'i ilallah Abdurrahman wa Abdullah. Hadisnya hadis Muslim sahih. Nama yang paling bagus itu Abdurrahman, Abdullah, nama-nama yang penghambaan Allah. Umpamanya Sony Abdurrahman, lumayan lah walaupun ada Sony ada Abdurrahmannya gitu ya. Atau Sapa Abdullah disambung Bapak Ibu, itu yang paling bagus, terbaik. Terus yang baik kualitasnya nomor 2 kata Kanjeng Nabi begini ya, kata Kanjeng Nabi,
sammu bi asma'i, ya, berilah nama dengan nama-nama saya. Minimalnya walaupun nggak pakai Abdullah, Abdurrahman, pakai nama Muhammad. Muhammad sapa, Ahmad sapa. Sebab Kanjeng Nabi namanya ada kalanya Ahmad, ada kalanya Muhammad, Bapak Ibu. Itu yang bagus dalam ilmu agama mengatakan demikian. Sammu bi asma'il anbiya. Kalau nggak pakai namanya Kanjeng Nabi Muhammad, boleh pakai nama-nama para nabi, Ismail, Ibrahim, ya kan, Musa, begitu kan. Itu bagus Bapak Ibu, ya. Dan selanjutnya umpama yang bukan nama nabi Muhammad, Abdurrahman, ada nih, Islam juga membolehkan dan itu bagus. Kata Kanjeng Nabi, wa qala aidzon sammuhu bi ahabbil asma ila Hamzata. Berilah nama kalian seperti halnya nama Hamzah. Hamzah itu pemberani, ya, atau mungkin namanya siapa, bahasa Indonesia tapi artinya bagus, tidak apa-apa, tapi kualitasnya nomor 2 dibanding Abdurrahman, Abdullah, Bapak Ibu, ya. Dan ada nama yang haram, makanya Kanjeng Nabi melarang. Contoh, ya, Asi, gitu kan, namanya Asi, ahli maksiat. Masa nama ahli maksiat, Bapak Ibu? Maka Kanjeng Nabi kalau melihat orang namanya itu dirubah, ganti nama. Ada orang, Pak Ustadz, saya kan KTP-nya ini kebetulan artinya buruk, gitu kan. Orang tua kita yang penting ngasih nama bahasa Arab, Jahanam, gitu kan. Nama Jahanam katanya keren, ini dalam Al-Quran ada, ternyata blesek, gitu kan. Gak apa-apa, diganti. Lah kalau sudah di KTP bagaimana? KTP biarin, ya. Kalau bikin buku tabungan tetap itu, umpama. Kalau bikin kakak tetap begitu, tapi panggilan jangan itu. Kan bisa Bapak Ibu. Secara administrasi karena kadang ngurusnya susah, udah kadung masuk di ijazah, di kakak, surat nikah kan susah ya Bapak Ibu. Bikin aja nama sendiri. Boleh Pak Ustadz? Ya boleh. Ibu bapak ngundang, Mama saya kok namanya buruk ya, nggak bagus. Orang tua dulu saya maklum lah, kolot, mungkin nggak tahu, asal ngasih aja Pengki namanya, ya. Lah besok di akhirat namanya Pengki maju, gitu kan malu Bapak Ibu, ya. Ganti nama yang bagus, boleh. Nah, urusan repot administrasi ya tinggal dibedain. Kalau urusan admin pakai yang dari kecil, sudah pakai itu. Syukur-syukur bisa dirubah sampai ke atas melalui administrasi. Nah, itulah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6.17 menit. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang hukum akikoh, hikmah akikoh, tata cara akikoh, hewan akikoh, sampai kepada pemberian nama. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan sama Sohibul Baromij, kepada Ustadz pemandu acara, pemandu pengajian. Mungkin ibu bapak ada yang perlu ditanyakan, hal-hal yang berhubungan dengan akikoh, tentang nama dan sebagainya. Silakan ibu bapak, kembali kepada Sohibul Baromij. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ada ibu bapak, ibu mungkin. Silakan Bu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ya Bu, kalau untuk akikah itu kenapa harus kambing? Ya. Tidak bisa diganti dengan yang lain atau gimana? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti pertanyaan filosofi, kata ibu, kenapa harus kambing? Yang pertama ibu bapak, yang jelas dasar kambing itu nas atau hadisnya Kanjeng Nabi langsung. Kalau yang namanya dalil nas, baik itu Quran maupun hadis, itu memang bahasanya dogma. Dogma itu kan ajaran yang memang sudah pokok, inti, nggak bisa dirubah ibu bapak. Tapi kalau kita telusuri secara dilihat dari segi mungkin pandangan yang lain ibu bapak. Karena begini ibu bapak, pertama bahwa yang namanya daging kambing itu memang ya zat kandungannya bagus, ya kan.
membuat orang itu sehat dan banyak orang suka, Bapak Ibu ya. Nah itu, apalagi sejarah Nabi Ibrahim ketika berkurban ternyata Allah menggantikannya Ismail juga menggunakan gantinya kambing itu Bapak. Ya, jadi memang hadisnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nanya, ya memang hadis nabinya begitu. Kalau kita mau menggunakan alasan lain, kita teliti. Kenapa ya? Kanjeng Nabi mengatakan syatani atau syatun. Peradabannya itu yang kita teliti. Oh ternyata kambing memang termasuk dagingnya banyak yang disukai, bisa meningkatkan stamina. Begitu Bapak-bapak ya. Jadi memang hadis Nabi langsung mengatakan demikian. Dan ulama juga melakukan penelitian. Penelitian ulama itu dasarnya menggunakan kaidah-kaidah teori-teori hukum fikih. Ternyata yang namanya akikoh, karena tadi hukumnya disamakan dengan hewan kurban Ibu Bapak, yang namanya akikoh menggunakan kambing boleh, hewan sapi boleh, kerbau boleh, onta juga boleh ya. Bahkan ada mengatakan Ibu Bapak, yang terbaik yang dagingnya banyak. Itu pandangan ulama ya. Jadi Kanjeng Nabi memang membolehkan ijtihad Bapak Ibu kepada ulama, kepada siapapun, yang penting memang tidak mengurangi, menghilangkan nilai-nilai daripada kebenaran hadis atau Al-Quran itu sendiri. Itu Ibu ya. Ya hadisnya memang mengatakan kambing. Yang kedua memang tadi dalam pandangan lain seperti itu. Bagaimana Ibu? Cukup paham. Ada lagi yang lain Ibu? Alhamdulillah. Ada yang tanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya ini dulu waktu kecil orang tuanya itu gak punya duit, saya ini alhamdulillah kebetulan bisa korban nih Bapak Ibu. Gimana jawabnya Bu? Apakah kita korban 2 kambing nih Bapak-bapak, diniatkan untuk akikoh dan korban, boleh nggak kira-kira Ibu Bapak? Ada yang bisa jawab Ibu Bapak? Ternyata boleh menurut satu ulama Bapak Ibu. Ini terjadi ikhtilaf. Menurut Imam Romli juga termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi imam yang lain ya itu tidak membolehkan. Ada yang membolehkan Bapak Ibu. Ya, ini kan namanya ikhtilaf. Yang namanya fikih kan kita kenal banyak terjadi perbedaan pendapat. Hukum pokoknya seperti itu, tapi kemudian turunannya terjadi perbedaan pendapat. Jadi apalagi ini kan barang sunnah bukan wajib. Umpama ibu kurban 1 kambing, dulu ketika lahir orang tuanya belum sempat mengakikoi, apakah boleh? Ini saya niat akikoh plus kambing, tapi jangan diumumin Bu, nanti nggak ada orang akikoh ya kan, kurban plus akikoh gitu. Tapi memang ada pendapat yang membolehkan Bapak Ibu ya. Nah tapi yang bagus ya tetap sendiri-sendirilah, biar utuh seperti itu. Maaf nih kalau saya mau buka kitab yang lain, kitab Buhyatul Murtasyidin, tapi memang etika fatwa itu kurang bagus disampaikan ke khalayak umum. Kata ulama di dalam kitab Buhyatul Murtasyidin, saking pentingnya akikoh Bapak Ibu, orang pengen akikoh banget tapi pengen beli kambing kagak kuat gitu kan. Bagaimana kalau akikoh pakai ayam jago, boleh nggak Bu? Boleh ternyata Bu. Sekali lagi jangan diumumin, nanti akikoh pakai ayam jago, tetangga kita dapatnya dikit ya. Paham Bu ya. Nah karena kitab fikih itu perbedaan pendapat ya ini banyak banget. Ada yang membolehkan dalam kitab Buhyatul Murtasyidin ya. Nah, ulama kontemporer itu ada mengatakan demikian. Baik, mungkin perwakilan Bapak barangkali. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Ibu masih ada? Cukup ya Bapak Ibu ya. Ya kata Bapak-bapak alhamdulillah sudah cukup paham. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin ya robbal alamin. Bagi ibu bapak yang usianya sudah sepuh, sudah tua, masih ada kesempatan kalau dari rezeki mengakikohkan diri sendiri. Walaupun dulu waktu saat kecil itu orang tua belum sempat mengakikohkan kita. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf ibu bapak kalau waktunya lumayan cukup siang. Demi ilmu mudah-mudahan barokah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma biaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li aulatina wa barik lana li jam'iyatina wa barik lana li masjidina barik lana li majlisina barik lana li umrina barik lana li arzaqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.